Halo sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini. Kali ini saya mau bahas bahwasanya Ratu Adil itu ada karena Ratu Adil itu diadakan. Sebelum Ratu Adil hadir di dunia ini, sebelum Ratu Adil lahir di dunia ini, memang Ratu Adil sudah direncanakan kehadirannya, sudah direncanakan keadaannya. Jauh sebelum Ratu Adil ada, hal itu tertuju ketika Sabdo Palon Noyoginggong sebelum pergi meninggalkan dunia nyata dan dunia gaib. Sabdo Palon Noyoginggong pernah bersabda dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terluka, hati yang sakit karena penderitaan, karena kemalangan hidup dan karena kesakitan hati yang mendalam. Sabdo Palon Noyoginggong mengucapkan bahwasanya nanti akan hadir momongan baru saya. Genap 500 tahun setelah kepergian saya, dia akan muncul. Dia akan menghadirkan saya lagi ke dunia. Dan karena dialah aku ada, dan untuk dialah aku ada. Jadi Ratu Adil itu kehadirannya sudah disanjung-sanjung oleh Sabdo Palon Noyoginggong. Karena Kiai Sabdo Palon Noyoginggong dia sudah tahu, dia sudah paham, segala sesuatunya itu silih berganti. Gak perlu ada penyesalan yang mendalam di dalam hidup ini. Gak perlu ada penyesalan yang mendalam di hidup ini. Yang pergi biarlah pergi, yang tiada biarlah tiada. Mari selalu sambut hari yang baru, selalu menghadap ke depan. Karena masa depan itu selalu ada dan ada yang baru. Sabdo Palon Noyoginggong ini sudah tahu, setelah pengkhianatan yang dia rasakan, dia akan datang lagi ketika momongan barunya berhasil menguasai kekuatan dari keris pusaka. Jadi keris pusaka yang sudah ditancapkan di bumi sebagai simbol panggilan Sabdo Palon. Sabdo Palon akan hadir lagi ketika momongannya sudah menguasai kekuatan dari keris leluhur itu. Jadi Sabdo Palon ini sudah mensanjung-sanjungkan, sudah tahu kalau bakal ada momongan yang baru yang sanggup menguasai kekuatan keris leluhur itu. Kira-kira genap 500 tahun setelah kepergian saya, kepergian Sabdo Palon Noyoginggong, momongan itu akan hadir menguasai kekuatan keris itu dan akan memanggil kembali Sabdo Palon di muka bumi ini dan di alam gaib. Dan momongan yang baru itu seringkali digadang-gadang dengan sebutan Ratu Adil. Ratu Adil momongannya kaki Sabdo Palon. Sabdo Palon hidup di zaman ini untuk Ratu Adil. Sabdo Palon hadir untuk Ratu Adil. Sabdo Palon ada untuk Ratu Adil. Dan Ratu Adil ada karena dia diadakan untuk menguasai kekuatan keris leluhur yang kelak akan menjadi milik Ratu Adil dan kelak akan membuat hidup Ratu Adil penuh dengan kebahagiaan. Jadi ketika Sabdo Palon merasakan pengkhianatan, Sabdo Palon pergi, Sabdo Palon udah tahu keris yang ditancapkan jangkep genap 500 tahun kepergian Sabdo Palon akan ada orang yang berhasil menguasai ilmu kekuatan dari keris itu. Dan orang itu akan membuat gejolak di bumi dan akan memanggil kembali Sabdo Palon untuk hadir di muka bumi dan hadir di alam gaib.
Dan orang itu digadang-gadang dengan sebutan Ratu Adil. Jadi Ratu Adil itu ada karena memang dia diadakan untuk menguasai kekuatan dari keris leluhur. Karena keris leluhur itu sebagai pusaka pamungkas. Dan Ratu Adil itu yang dimomong Sabdo Palon. Jadi Ratu Adil itu momongannya Sabdo Palon. Sabdo Palon kehadirannya saat ini untuk melayani Ratu Adil, untuk mengabdi kepada Ratu Adil. Mau Sabdo Palon dikata-katai apa saja kepada dari Ratu Adil, mau Ratu Adil caci maki Sabdo Palon, mau Ratu Adil hina Sabdo Palon, mau Ratu Adil injak-injak harga diri Sabdo Palon tuh nggak peduli. Yang Sabdo Palon pedulikan, dia ada itu untuk melayani Ratu Adil, bukan untuk menentang Ratu Adil. Karena Sabdo Palon hanya bisa hidup dengan Ratu Adil. Tanpa kehadiran Ratu Adil, kehidupan Sabdo Palon juga hambar. Karena yang dimomong itu Ratu Adil, bukan yang lain. Jadi Ratu Adil itu yang menjadi kunci. Ratu Adil itu kuncinya, bukan pusaka-pusaka Ratu Adil, bukan kekuatan-kekuatan Ratu Adil, tapi kuncinya ada pada Ratu Adilnya. Dan seharusnya di zaman gelap ini, seharusnya tuh Ratu Adil nggak tahu apa-apa. Seharusnya Ratu Adil tidak mengetahui apa-apa selama tugasnya belum selesai di zaman kegelapan ini. Seharusnya seperti itu. Ternyata takdir kodrat berkata lain. Sebelum tugas Ratu Adil selesai, ternyata Ratu Adil sudah paham semuanya terlebih dahulu. Jadi yang menjadi kuncinya itu Ratu Adilnya, bukan keris leluhur, bukan keris pusakanya, bukan kekuatan pamungkas Ratu Adil atau yang lainnya. Tapi yang menjadi kunci itu Ratu Adilnya. Yang dimomong itu bukan kekuatannya, yang dimomong bukan keris pusakanya, yang dimomong bukan keris leluhur, tapi yang dimomong itu Ratu Adilnya, orangnya. Sabdo Palon akan gagal bila mana Ratu Adil sampai terluka atau Ratu Adil sampai mati. Itu adalah kegagalan Sabdo Palon. Karena kehidupan Ratu Adil menjadi tanggung jawabnya Sabdo Palon. Dan Ratu Adil setelah tugasnya selesai, Ratu Adil akan menjadi manusia setengah dewa yang dimomong oleh Sabdo Palon. Sedangkan Sabdo Palon dikenal sebagai pamomongnya para dewa. Jadi kisahnya Ratu Adil kali ini dia tuh seperti kisah cerita-cerita Jawa, cerita raja-raja Jawa terdahulu. Nggak ada sangkut pautnya sama agama.